Enakeun ya pembukaan gitu teh. What's up guys, balik lagi di channel gua Obi Obet. Jadi sekarang tuh kita lagi ada di bapaknya Lovebird Koslet Cianjur lah. Bapaknya Lovebird Koslet Cianjur. Bukan cuma koslet sih, tapi ada fighter, ada pokoknya banyak lah, banyak variannya. Mungkin beberapa orang udah tahu Mr. BCX. Dan di vlog gua sebelumnya itu ada nih, ini linknya. Nih, ini video link ya, link itu MP3 yang bisa ngalahin koslet di tahun 2000. Kemarin itu 2000 berapa? 2020. Jadi dia bisa ngalahin koslet dengan fighter gitu. Nah, kita perkenalan dulu nih. Mr. BCX atau sapaan dekat sama gua sih Abu Cek guys. Nah, perkenalan dulu tuh. Seruput lah guys. Maunya tuh biar lancar. Perkenalan asal dari mana, hobi, cita-cita. Kan perkenalan, kodol. Kan perkenalan. Udah pada apa gitu? Aduh, anjing. Tuh Bapak beda tuh. Bapak beda, artis bukan awal guys. Nah, kita sebenarnya ya, bagi kicau mania atau ekek mania, kalau lovebird itu emang si namanya teh lovebird tuh burung yang nggak ribet, tapi settingannya tuh beribu-ribu settingan. Misalkan lu main kicau ya, itu paling ini kurang jangkrik, ini kurang ini, cuma segitu doang loh. Tapi lovebird, lu main kesana nanyain settingan, lu main kesini nanyain mandi, main kesana nanyain pakan. Nah, itulah lovebird seninya, bukan seni sih, ribetnya ya. Ribetnya di situ, walaupun Banyak misteri. Bener lah bapak pas lihat ya Allah, jagoan. Banyak misteri lah di lovebird, walaupun mungkin sekarang lovebird itu bukan di kasta tertinggi kontes burung ya, tapi untuk beberapa orang ya lovebird itu masih asik untuk dimainin sih sebenarnya. Soalnya mayoritas di lovebird itu kan satu di harga ya. Kalangan atas mau kalangan menengah ke bawah, disebutnya apa? Terjangkau lah. Dari bahan, terus dari mulai burung yang jalan lapang juga masih ada yang harga-harga bisa terjangkau sama peminat kontestan yang dari kelas menengah ke bawah. Makanya cuman di tahun-tahun ini lovebird mulai agak sedikit menurunnya pasca awal COVID Ya, mungkin agak redup gitu. Tapi alhamdulillah kalau di Cianjur istilah bahasa Sundanya masih ngeri, masih ada meskipun nggak full kayak dulu gitu, masih ada lah peminatnya gitu. jadi kita harus pertahanin. Soalnya gua pribadi itu main lovebird ya untuk yang lain juga main, tapi lebih masih banyak misteri sih sebenarnya di lovebird. Nah, mungkin beberapa orang di luar sana tuh pastilah nonton YouTube siapapun itu pasti tentang settingan lovebird. Settingan ini udah pakai kenceng, udah udah pemilihan materi atau apa. Tapi sebenarnya asal kalian tahu ya, ketika udah koslet sebenarnya lebih ribet lagi ya. Ya. Kita perawatannya gitu kan. Soalnya kalau di khusus lovebird koslet tuh nggak bisa dicampur sama lovebird seperti digabungin sama burung fighter, sama burung baby atau bahan-bahan lain lah. Jadi kalau di koslet tuh kita fokusnya khusus koslet gitu. Kalau fighter khusus fighter gitu. Kecuali burung-burung gacoran. Kalau burung-burung gacoran biasa baru-baru mulai gacor bisa di istilahnya ditempel, dijejer, diobyok gitu. Disebutnya kan itu mah bahan ya. Kalau burung-burung koslet benar-benar, apalagi yang udah pada mapan, soalnya resikonya besar.
kalau burung udah konslet tuh prinsip saya tuh berarti menuju ke rusak. Kalau kita perawatan kita kurang benar-benar harus dispesialin lah gitu. Karena kebanyakan kontestan sekarang yang punya burung-burung konslet paling 1 bulan jalan, 1 bulan 2 bulan kesananya bang langsung rusak gitu. Kebanyakan makanya teman-teman juga pada nanya gimana sih cara burung stabil bertahun-tahun berbulan-bulan gitu kan. Balik lagi ke materi burung sama ke perawatan. Jadi kalau lovebird konslet susah ditebak perawatannya, terus di gantangannya juga gitu ya. Jadi pada di skip ya di editnya enggak ada edit ini kan kita mau langsung aja mau nggak itu ya aja lah buku tapi kayak itu lempeng kayak itu. Nah jadi gini guys. Jadi gini guys. Jadi sebenarnya sebelum kalian mau proses atau mau beli itu kalian harus pikir dulu matang-matang. Kecuali emang kalian punya istilahnya gimana ya, memacu gitu pengen punya atau misalkan gimana, tapi kita harus dari awal dulu dari rawatan, dari pemilihan materi. Nah kita akan bahas di sini dari pertama pemilihan materi, kedua itu perawatan, ketiga kita lanjut pasti ke pola rawatan di lapang, karena rumah sama lapang itu beda. Jelas beda. Nah, jauh rumah sama lapang itu jelas beda. Nah, terus intinya nanti di puncaknya, klimaksnya nanti kita akan untuk pengstabilan lovebird si konslet itu sendiri sebenarnya. Nah, kita akan masuk ke sesi pertama. Pertama itu bukan sesi ya. Pertanyaan pertama itu rata-rata mungkin beberapa orang punya uang untuk beli, dan mungkin beberapa orang juga ingin mencetak tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Nah itu titik-titiknya ya. Nah sekarang untuk pemilihan materi kita akan sama ratakan berarti ya. Untuk pemilihan materi lovebird, untuk ini kan udah istilahnya main lovebird itu kan paling enak tuh main di konslet gitu ya. Istilahnya paling penting gitu. Gak ribetnya tuh di konslet. Nah, materi awal lovebird konslet itu kita harus cari yang gimana? Materi yang emang benar-benar bakal jadi konslet. Jadi kalau kita mulai dari nol, kita misalkan pilih bahan dari Om Yokan, dari pasar gitu kan, dari pinggir jalan, terus dari pasar, toko burung juga. Sebenarnya kalau untuk pemilihan lovebird konslet kita tuh harus benar-benar seleksi dari cara dia bersuara di Om Yokan, cara tingkah laku dia bagaimana di Om Yokan, terus perawatannya juga di Om Yokan pasti beda. Jadi kalau misalkan burung yang lain makan, dia biasanya dia suka menyendiri, misah lah ibaratnya, misah sama burung yang lain. Karena pada dasarnya burung konslet itu kalau istilahnya burung stres ya. Jadi bisa stresnya karena ditinggal pasangan, bisa ya kayak gua. Ya bisa persis sama. Tapi bisa juga tempat kenyamanan, asalnya dia nyaman,
jadi gak nyaman. Misalkan burung single asalnya jadi di omyok, jadi di apa, di koloni gitu, pasti dia antara ketidaknyamanan, antara nyaman masuk ke tidak nyaman. Nah, perjalanan dari burung dari nol ke konslet itu dari situ. Jadi burung asalnya nyaman ke gak nyaman gitu. Terjadilah habis gak nyaman itu kita juga sebagai manusia ya. Kalau biasanya kita sehari-hari kita nyaman, hidup enak gitu. Kasih yang nggak punya uang, nggak nyaman, stres itu. Konslet, terbuka duit mah. Ya. Mapai. Banyak melamun kan, ya, banyak melamun, banyak apa? Banyak ngerokok minta. Sama sebenarnya dia juga kan, kalau burung juga kan makhluk hidup ya, punya insting, punya naluri. Malah kalau di hewan itu seperti burung, nalurinya kuat. Apalagi kan pada dasarnya burung lovebird itu burung yang selamanya satu pasangan selamanya gitu. Nah, kenapa dinamain lovebird, burung ya. cinta? Dan di habitatnya juga kan dia hidup bergerombol, Koloni berarti. koloni. Nah, dari situ kita bisa mencerna secara logika lah. Kalau misalkan burung hariannya kita di koloni, gimana caranya burung biar jenuh, biar stres? Berarti hariannya terus di single, tanpa burung lagi, tanpa dengar, tanpa lihat. Nah, kebalikannya lagi, apabila burung udah nyaman single dari bahan misalkan, nah kita kebalikannya lagi, kita omyok terus aja, single omyok, atau single koloni, single lagi koloni, atau bisa juga single pasangan, single pasangan, single, terus aja gitu. Lama-lama burung pasti jenuh, pasti stres. Berarti kalau kita mau materi yang apa? Materi yang deket itu yang perubahan si lovebird itu titik jenuhnya udah kelihatan banget ya. Ya. Udah kelihatan. Jadi misalkan kalian keomyokan itu jangan istilahnya ngelihat cuma apa? Dia cuma manggil-manggil atau itu, cari yang jenuh lah. Mungkin kalian juga punya chemistry di situ. Nah, untuk itu kan pemilihan kasat mata ya. Ya. Pemilihan kasat bukan kasat mata atau dekat kelihatan. Maksudnya itu untuk pemilihan bahan, emang kalau misalkan kita lihat dari mata kita sendiri. Nah, sekarang pemilihan dari suara. Mungkin kan ada beberapa pertanyaan nih. Wah, suara udah kering. Kering kan belum tentu minor. Belum tentu minor. Belum tentu konslet kan. Yeah. Minor juga belum tentu konslet. Kadang dia bisa apa? Niruin gitu kan. Dia udah nyerap suara itu. Nah, bagi kalian yang pengen suara-suara MP3 bagus, kalian bisa datang di sini, guys. Itu jebolannya bagus-bagus. Enggak, sebenarnya gini, balik lagi ke bahan. Bahan, kita cari bahan, mau bahan betina atau bahan jantan, carinya gitu ya, yang mau kita olah ke depannya. Nah, berarti kita bedain dulu nih. Bahan jantan dulu deh. Bahan Ya. jantan. Kita cari materi suara yang kayak gimana? Jadi kita cari karakter dulu kalau di jantan. Kalau jantan. Ya, karakternya seperti gimana? Seperti burung, cenderung murung. Awalnya dulu seperti apa? Awalnya dulu yang penting dia punya durasi awalnya. Durasi lah minimal 30, 20, 30 up. Ya bagusnya 1 menit up gitu. Berarti di jantan 20 detik Ya. itu udah istimewa ya? Ya karena gimana? Karena kenapa? Kalau menuju kita kalau kita ngolah menuju ke konslet, rata-rata durasi awal dia masih fighter misalkan 60 detik, 1 menit lah taruh.
kita olah tuh kadang-kadang ya kita olah jadinya cuma setengahnya dari durasi dia yang awal. Dari 1 menit jadi Ya. tinggal 30 detik berarti. Iya, kalau saya lihatnya begini, kalau misalkan dia masih fighter, dia panjang, tapi dia jedanya lama, logikanya aja gitu. Tapi dia jeda lama, bisa 1 menit, bisa 2 menit, baru bunyi lagi. Itu posisi masih bahan ya, bahan fighter. Ketika dia udah mau konslet, istilahnya dia udah jenuh, udah error lah, stres ibaratnya, dia pasti ngeluarin dobelan. Kalau kata pemain lockbet sih pasti udah pada apal, dia ngeluarin selah itu bisa gigit ring dulu baru bunyi, bisa melet dulu baru bunyi, bisa apa gestang dulu baru bunyi, bisa garuk-garuk dulu. Banyak lah karakter di lockbet khususnya untuk jantan ya. Berarti jantan kita harus cari dulu karakter. Iya, Nah, karakter. masuk ke betina. Karakter dan durasi. Karakter Iya. dan durasi. Untuk betina, Karakter kan belum dibahas mau. Kalau di karakter, kalau misalkan kita cari di Om Nyokan, kembali lagi pada ulasan yang tadi, kalau di jantan dia cenderung bulu mekar ya, bulu mekar, durasi udah pasti tadi awal. Nah, sekarang postur sama karakter karakter dia, aktivitas dia waktu disangkar. Kadang ada yang ngeluarin bunyi birahi, tek langsung bunyi kengekek gitu. Itu bisa disebut udah ada karakter lah. Terus ada yang misalkan fisiknya melet dulu baru keluar birahi bunyi gitu, ada. Cuman untuk bahan ya itu namanya juga bahan, awalnya pasti narik 1 kali, lama ada fighter ngepak sayap ngoek-ngoek, udah nggak aneh. Nah dari situ kalau udah ketahuan seperti itu, yang penting dasarnya ketika dia birahi dia mau bunyi gitu, bunyi kengekek. Karena kan kalau burung-burung yang belum birahinya bunyi, cuman tek garuk-garuk doang, keluarin bunyi birahi biasa lah, birahi kawin gitu. Kalau untuk bahan tuh ketahuan, dia sebelum bunyi dia garuk-garuk langsung bunyi, meskipun dia belum ada jeda, belum ada, meskipun satu hari itu 1 kali narik, tapi dia bunyinya karakternya kayak gitu. Nah itu bisa disebutkan karakter di jantan. nah itu salah satunya karakter bahan koslet ya, bukan retak-retak cuma retak-retak. Itu kadang jadi timbulnya ke birahi kawin bukan birahi bunyi ya. Iya. Kan? Sekarang kita masuk ke materi yang betina tuh kayak gimana? Kalau betina tuh terus terang agak sulit sih, karena kalau di betina tuh satu burung dia dari fighter pun udah bisa gacor ibaratnya. Tapi tidak setiap betina yang gacor bisa konslet, nggak bisa. Balik lagi seperti jantan ke karakter, gak jauh beda. Kalau di betina materi awal tuh ya balik lagi ke durasi, terus materi karakter juga, terus keperawatan juga. Jadi kalau di betina tuh kita harus jeli, benar-benar jeli. Jelinya ada burung betina yang bisa menuju ke konslet,
ada burung betina yang stuck misalkan di gacoran aja seperti burung empetri, burung-burung sardot ya. Ada betina yang stucknya bisa cuma di fighter. Jadi ada 3 pemilihan karakter burung betina. Makanya agak sulit kalau dapat betina. Tapi rata-rata kendala di betina, pemain betina tuh susah untuk merawat. Karena betina harus spesial dia. Nggak kayak burung jantan. Spesialnya kita ngatur birahi sama emosinya agak sulit. Nah, itu tantangannya kalau betina. Karena betina di rumah itu kalau misalkan nggak makan, itu balik lagi kita ke nol. Beda kalau yang udah makan kayak gini. Nah ini kan Fiona ya, ini dia udah makan, dia udah terbang ke beberapa kota juga. Ini betina yang cukup mapan ya, cukup mapan. Jadi pemilihan jantan mungkin kayak tadi kita harus punya karakter juga sama, durasi betina pun sama, tapi kita harus pilih-pilih yang emang berarti istilahnya ribet gak ribet sih betina, tapi perawatannya emang harus khusus ya. Kalau betina dan kita pemilihannya juga harus khusus kayaknya. Kalau betina. Ya, kalau betina karena kalau di betina tuh kita ketahuan misalkan ada karakter. Misalkan langkah selanjutnya seperti apa. Kalau di betina tuh banyak cara sebenarnya. Cuman yang sulitnya itu di kendala tempat sama pemisahan benar-benar dispesialkan gitu. Pemisahan burung betina satu dengan burung betina yang lain itu agak sulit. Sulit, betina mah sulit. Karena rata-rata di rumah tuh betina semua, jantan tuh jarang. Cuman untuk khusus pemain betina itu dia rata-rata punya pengalaman masing-masing yang berbeda. Karena tidak setiap perawatan di betina itu sama gitu. Dari perawatan burung bahan sampai menuju konslet itu sangat benar-benar melelahkan kalau betina. Jauh sekali guys. Kalau betina itu ya jauh lah ada yang. Apalagi kita udah misalkan bahan sudah jadi lah. Kalau kita salah langkah kita balik lagi ke nol. Gak bunyi sekarang. Udah 20 ekor tuh habis, 19 tuh rakacak guys kalau bahasa Sunda ya. Itu betina malah jadi ngeden sekarang. Ya kendalanya di situ ya, pengalaman Albert. Dan sekarang tuh susah, kita harus kirim dulu ke sini si betinanya. Nah itu kan pemilihan materi. Perawatan di rumah, ini burung kalau udah istilahnya setengah jadi lah, setengah jadi koslet. Ini kan perumpama perawatan di rumah. Kalau udah koslet kan agak ribet juga ya, perawatan di rumah ya, belum di lapang. Perawatan yang emang benar-benar harus dijaga itu harus gimana sih intinya? Sebenarnya untuk perawatan itu dia selagi dia di rumahnya bisa masih gacor hariannya. Misalkan burung baru tingkatan gacor, selagi dia misalkan Obed menerapkan misalkan bukan settingan perawatan lah ya, perawatan harian, misalkan dia burung di omjok atau di koloni lah, koloni beda sangkar atau koloni mau di omjok. Yang penting selagi dia masih gacor, meskipun kita nggak dirawat, kita dibiarkan misalkan kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, malam males masukin. Sebenarnya rata-rata kalau di perawatan burung konsep tuh dia nggak konsisten rata-rata, makanya dia nggak pernah nyampe ke misalkan dari gacor stepnya kemana gitu, karena perawatan hariannya juga dia nggak konsisten. Yang paling utama tuh mau burung diapain, mau burung
misalkan hariannya digituin, diginiin, mau jemur atau enggak gitu. Selagi dia gacor, teruskan seperti itu sampai dia benar-benar ibaratnya enak lah. Dalam arti enak itu bisa robah nada suaranya, istilahnya nada kering keluar gitu, bisa keluar dobelan meskipun nada belum masih fighter, belum kering. Sebenarnya stepnya tinggal konsisten aja perawatan hariannya gitu. Nah, antisipasi kedepannya setelah misalkan ini burung misalkan mau obet, ngerawat burung dari dulu seperti ini, nggak dirubah-rubah, nggak diacak-acak settingan lah ibaratnya, burung nggak keurus, misalkan ada perubahan. Nah, yang penting step selanjutnya jangan salah aja gitu. Kalau misalkan rata-rata kan Mang Obet ya, saya lihat perawatan di Mang Obet, Mang Obet gak sabar lah. Intinya balik lagi, kalau burung konslet kita punya tujuan lah, punya niat misalkan kita mau cetak burung konslet. Intinya satu konsisten, dua kesabaran, tiga doa, rezeki juga. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak sabar gitu, narambruk guys. Antara nggak sabar sama belum rezekinya. Nah ya, belum rezeki. Nah, kita ambil hikmahnya, kita itu belum rezeki. Tapi udah rata-rata semua pemain begitu. Cuman rezeki juga kan ada yang bisa kita tempuh dengan jalan syariatnya bagaimana gitu kan. Yang penting intinya semangat, jangan salah langkah. Bila nggak ragu misalkan misalkan pendapat orang, tapi kita punya pendapat sendiri, yang penting konsistennya. Biarin pendapat sendiri mau salah mau enggak, yang penting konsisten aja, konsisten hariannya seperti itu, insya Allah. Kalau menurut saya gak ribet sih sebenarnya perawatan di lakbet tuh. Cuman yang ribetnya kita sendiri. Ya, pemain-pemainnya yang ribet. Yang ribetnya kadang burung udah ini harus gimanain. Padahal burung belum apa-apa gitu. Padahal di situ harus benar-benar diterapin itu perawatan harian sebelum-sebelumnya kayak gitu. Cuman itu doang. Konsisten untuk perawatan sabar. Jadi gak ada yang instan lah, gak ada yang instan. Saya juga misalkan cari burung materi bahan setengah jadi lah ibaratnya. Beli satu, ada yang misalkan menuju langsung jalan lapangnya. Ada yang 1 minggu, ada dirawat di rumah. Ada yang 2 bulan, 1 bulan, setahun pun ada baru jadi. Padahal kita beli dari bahan setengah jadi lah gitu. Maka apalagi kita misalkan dari bahan omyokan, kecuali itu benar-benar rezeki kita dari omyokan burung udah kayak gitu, kita gantang langsung konslet, itu benar-benar rezeki. Cuman kembali lagi kalau saya ya sabar dan sabar. Sabar. Aku nggak sabar guys. Nah terus itu kan perawatan, berarti perawatan itu kita harus konsisten ya, di perawatan kita harus konsisten. Satu itu, kedua ikut lagi ke rezeki, tapi rezeki juga kita harus ikhtiar ya. Ya ikhtiar. Kita harus rezeki. Ada rezeki yang menjemput kita, justru kita yang harus menjemput rezeki. Nah itu bahasa Latinnya guys. Nah sekarang berarti step di lapang, berarti sekarang kita step di lapang. Mungkin beberapa yang nonton juga ada yang istilahnya burungnya tuh macet atau apa, karena perawatan di lapangnya tuh gimana sih? Perawatan di lapang yang ya mungkin beberapa burung punya rata-rata perawatan burung tuh beda-beda kan? Ya. Kalau perawatan untuk di gantangan, sebenarnya kita jangan ngomong dulu jauh ke gantangan ya.
tapi harus dibahas juga. Hmm. Ini buat pengalaman Mang Obed, untuk pengalaman kita juga. Setiap burung pasti berbeda-beda settingan. Kembali lagi ke burungnya seperti apa, terus perawatan hariannya seperti apa, digantangannya bagaimana. Kembali lagi ke burung, karena kenapa saya juga di rumah burung harian seperti ini, di lapangnya nggak gitu. Perawatan harian lapangnya pasti beda lah gitu. Untuk di burung konslet khususnya betina atau jantan? Beda-beda, jantan dulu deh. Jantan dulu dah. Jantan. Kalau di jantan tuh lebih simpel sebenarnya. Kalau burung-burung udah jadi misalkan, dia hanya perlu buang birahi ke ngawin aja. Dia yang penting bawa ke lapang, misalkan mau glodok, mau diglodok, atau disangkar bulat, disangkar kotak tanpa glodok, atau gimana, yang penting si jantan dia bisa ngebuang birahi ke kawin dulu. Kalau burung konslet jantan ya, sebenarnya betina pun seperti itu sama, cuman ada khusus lah, khusus untuk settingan di lapang. Dia di ekstra benar-benar birahinya untuk di lakbet konsep di push gitu, jangan terlalu naik di birahi, karena rata-rata burung di rumah sama koloni yang lain dia sudah kenal, tapi ketika di gantangan dia ketemu burung lain, dia merasa asing. Makanya kadang burung di rumah udah tenang, di lapang ngoek-ngoek, fighter lagi. Kenapa? Karena dia satu, tingkat kestabilannya di emosi, di birahi itu belum benar-benar matang. Nah, antisipasi dari situ, biasanya saya sebelum kegantangan mandi dulu Orangnya. balik lah ya, bisa orangnya. Nah, orang ada sok birahi mah manu utama wales jelema ieu soalna jomblo mah ribu aduh. Ya, lanjut. Ya itu bisa kita sebelum kegantangan mandi dulu. Misalkan kita mau pergi kegantangan, ada kalau di betina ya ada ritual mandi malam dulu bisa. Tapi kadang-kadang kalau konslet betina tuh mandi malam tuh setiap malam rutin. Malah ada burung konslet betina yang emang mandinya kudu ekstra, sehari kadang 3 kali gitu. Ketika dia naik birahi bisa dipaksa, gak mau, misalkan kita kan suka kasih cepuk ya kayak gini, berkotor dia. Salah tuh. settingan. Ketika cepuk lokbet kamu ada lumutnya, berarti bagus. Ya, ini bagus. Jarang cepuk. Iya, balik lagi ke settingan. Jadi intinya kalau di betina tuh dia mudah naik birahi, mudah naik emosi. Kadang ketinggian emosi birahi turun, nggak stabil. Ketinggian emosi birahi kalah misalkan sama emosi, nggak stabil, nggak bakal stabil ya. Jadi kita benar-benar harus paham juga sama karakter burung kita masing-masing lah, karena burung kita yang rawat kita, ya kita yang harus memahami karakter burung tersebut gitu. Nah, berarti untuk perawatan rumah tadi udah disebutin, perawatan lapang juga kita harus tahu karakter burung kita itu maunya kayak gimana, nyamannya kayak gimana. Terakhir berarti proses pembahasan terakhir untuk kestabilan, mungkin ya kita untuk yang beberapa orang itu bisa beli burung konslet, tapi kadang ada pertanyaan
untuk kestabilan burung kita udah konslet, itu kita harus kayak gimana? Tingkat kestabilan burung konslet, perawatannya gitu ya. Ya. Untuk perawatan burung kita misalkan beli dari orang burung konslet lah, udah jadi dan lapang juaraan misalkan. Sebenarnya balik lagi ke yang punya. Jadi kita beli dari mana, terus cari tahu hariannya bagaimana, perawatan harian si burung tersebut, terus settingannya di lapangnya bagaimana. Kadang burung konslet yang dulunya misalkan sebelum kita beli itu di rumahnya tuh dijejer misalkan, ya teruskan aja di kita juga dijejer. Cuman kadang kita terpaku kepada settingan tersebut. Balik lagi ke pemahaman si orang tersebut memahami burungnya sendiri gimana gitu. Jadi intinya gini, untuk tingkat kestabilan di burung konslet itu sebenarnya misteri. Kadang burung ada yang harian dulunya dirawat, ada yang harian dulunya nggak dirawat, dibiarin aja dia bisa stabil gitu. Nah, intinya kita jangan terpaku kepada settingan si perawat sebelum kita gitu. Pahami dulu karakternya burung. Ketika burung naik birahi harus gimana, ketika burung naik emosi harus gimana. Intinya harus tahulah kita sebagai pemilik. Kadang kebanyakan orang burung konslet beli dari orang 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu, 2 bulan udah nggak jalan gitu. Intinya satu, kita pahami. Kedua, antisipasi. Nah, antisipasinya bagaimana? Kalau misalkan karakter burung cepat naik birahi atau karakter burung cepat naik emosi, jangan dibiarin. Misalkan kita hariannya dijejer, ketika burung dijejer ada yang memancing birahi dia atau memancing emosi kita, antisipasinya gimana misalkan. Jadi burung lakbet tuh dia paling takluk sama air ya. Kalau saya biasanya burung ketika naik jangan dilewatkan mandi. Meskipun dia gak mau mandi, misalkan dia sebelumnya mandi rutin, mandi sendiri dicepuk gitu. Nah kita paksa aja gitu. Yang penting emosi dia sama birahinya stabil, bisa stabil. Balik lagi ke kondisi lingkungan, perawatan lingkungan kita. Misalkan burung di rumahnya betina semua misalkan, dulunya ketika di kita campur ada betina ada jantan. Nah itu jangan dibiarin gitu. Jadi kita harus fokus, kalau betina, kalau jantan. Karena ketika ada betina di rumah, semua betina, ada jantan satu pun dia ngaruh. Apalagi burung baru gitu. Kita udah stabil burung, misalkan perawatan harian 5 burung selama beberapa bulan. Jangan coba-coba menyatukan burung baru ke koloni mereka gitu, ke koloni gacoan kita, karena itu akan berdampak fatal, istilahnya akan merubah. Jadi harus benar-benar konsisten, balik lagi konsisten ketika
kita perawatan dari bahan konsisten ke konslet pun ya balik lagi ke konsisten gitu. Berarti Ketika intinya konslet pun pahami, konsisten, dan harus jaga-jaga antisipasi guys. Nah. Itu intinya. Perawatan burung konslet biar stabil. Waalaikumsalam. Nah, terus gini. Maaf. Iya, nggak apa-apa kakak. Nah, terus gini. Kita istilahnya ini ada beberapa tim. Mungkin ada pertanyaan atau apa gitu, kalian kan dari tadi resah ya pengen nanya, dan kalian mau ikut ya kontes lovebird. Tolong biar jujur baik. Tapi mungkin ada pertanyaan, monggo. Saya gini ya, mungkin mungkin sama kayak manusia gitu ya. Untuk burung sendiri itu ada gak sih usia emasnya gitu yang buat usia sekian bulan atau sekian tahun bagusnya gitu buat kicau buat konslet. kalau di usia kita nggak bisa matok ya. Ada usia umur 7 bulan burung bisa konslet, ada umur yang tahunan juga, ada yang 5 tahun, 7 tahun. Cuman kembali lagi ke tingkat stabilnya dia. Ketika burung konslet di usia yang mapan seperti taruhlah setahun atau 2 tahun lah, setahun setengah lah maksimal, dia benar-benar dewasa gitu, dia akan lebih stabil, akan lebih cepat juga kalau diproses. Tapi balik lagi ke perawatan itu juga ya. Ada juga kayak zaman sekarang kan banyak baby konslet, paud konslet di gantangan ya. Baik lagi ke rezeki sebenarnya. Ya, si rezeki disebut lagi. Kalau patokan di saya menilai burung konslet di usia, gak ada usia. Yang penting dia udah, misalkan usia 3 bulan dia udah mulai bisa ngeluarin birahi, udah ada bakat ke konslet, dari birahi kawin ke birahi bunyi. Ketika munculnya dia birahi itu bisa diolah kita sebagai jadi bahan, ibaratnya bahan konslet bisa. Balik lagi ke rezeki itu mah. Jadi ada usia 7 bulan kita udah, padahal nggak disengaja kita rawat burung, tapi ketika kita merawat dari baby, misalkan kita mau gantang biasa-biasa aja, udah gacor, taunya konslet ada usia 7 bulan. Ada yang usia ketika mutasi, beres mutasi dia setahun lebih konslet ada. Tapi balik lagi kata saya juga, kan kalau usia tuh berdasarkan pengalaman manusia juga ya. Kalau kita usianya misalkan si lovebird itu udah majad lah, udah majad di matang di birahinya, lebih mudah sebenarnya. Ya baik-baik rezeki itu. Itu intinya. Rezeki susah, nggak bisa diprediksi usia berapa bisa konslet, nggak bisa. Yang penting dia mau 2 bulan setengah pun dia udah mau ngeluarin birahi, ya itu bisa diolah jadi konslet. Balik lagi ke karakter gitu. Next guys. Buat Abu Cek, konslet atau painter? Kalau di rawatan sebelum misalkan burung kita punya burung konslet atau burung fighter, dua-duanya sama sebenarnya. Kalau di fighter lebih susah ketika kita punya burung fighter udah jalan lapang, untuk mempertahankan tingkat kestabilannya lebih susah untuk di fighter. Kalau di konslet, ketika kita punya burung konslet,
udah ada pasangan lah ibaratnya, udah aman. Selagi dia masih mau ngawin, tetap seperti itu, lebih stabil. Kalau saya mending burung konslet gitu sebenarnya. Cuman untuk sekarang saya lebih balik lagi ke dulu. Jadi sekarang lagi booming fighter ya, lagi booming fighter. Saya juga lagi masih belajar ngulik-ngulik lagi di fighter gitu. Tapi alhamdulillah adalah fighter ada, konslet ada gitu, nggak hilang gitu. Meskipun kondisi khususnya kontesan di burung lakbet tuh agak menurun gitu. Jadi kalau zaman sekarang tuh tahun-tahun sekarang lah, burung konslet tuh emang susah. Kita punya burung susah, mau ibaratnya mau kontes gak ada musuh gitu. Kalau burung fighter meskipun sulit settingan, banyak lah gitu lapang yang buka, menyediakan fasilitas untuk burung fighter. Oke guys, next. Karena kopi udah mulai mau habis, ada pertanyaan lagi? Satu lagi, Oke. nyeting itu nggak gampang. Ya, Terus harus ada hasil. ya. Penjualan terbesar yang pernah dirasain di burung konslet. Penjualan terbesar. Penjualan terbesar mah Jujur-jujuran aja, per-peran. sebenarnya kalau penjualan terbesar kita belum pernah ya, belum pernah lah ibaratkan. Karena kenapa, ketika kita punya burung yang lagi on fire, terus kalau di penawaran sih ada terbesar ya, penawaran. Kalau di penjualan kita belum lah nyampe segitu gitu. Red harganya puluhan apa ratusan? Puluhan. Masih Puluhan. puluhan. Kalau ratusan wah mau ngajurian orang cicing. Kurang nggak jual ratusan, 100.000 hiji. Benar. Sebenarnya kalau saya tuh ketinggalan. Jadi ketika booming dulu burung konslet, saya sempat terjun dulu sebentar. Cuman saya lagi fokus ke bidang pekerjaan dulu, makanya dulu nggak terlalu fokus ketika booming ratusan juta kan burung konslet. Saya kurang fokus, tapi sekarang udah redup baru karena nggak ada kerjaan. Jadi rate-nya itu di sini puluhan guys. So ya mungkin puluhan, tapi ketika sebenarnya hobi itu untuk rate harga ya, hobi itu sebenarnya nggak bisa disebutin sebenarnya. Ya. Kita misalkan omset kita sebutin omset lah di hobi itu puluhan misalkan, kita tertinggi. Tapi suatu saat mungkin yang tidak terduga itu ketika ada orang yang emang cinta sama hewan, terus hobinya emang di hewan itu bisa nggak ternilai harganya. Ya. Jangankan ratusan. Kalau istilahnya orang Sunda mah, kalau hobi itu nggak ada target harga. Poek lah gitu, gelap, harganya gelap. Jadi kita Makanya asal kita suka misalkan sama burung itu, kalau kita punya uang berapapun pasti dibayar gitu. Makanya nggak ada bandrol untuk di harga burung, kecuali dari pasar 25 ribuan Bapak. nyari lihat. Dari lab. Nah itu mungkin ini beberapa ilmu sharing ya. Mungkin di next time itu kalian bisa di komentar di bawah kali. Kurangnya tuh pembahasan kalian itu apa sih? Apakah yang emang benar-benar kurang, atau misalkan ada yang rinci mau step by step, itu kalian komen di bawah. Nanti kita akan main lagi ke sini karena sekarang kopinya udah habis. Tapi So, sebelumnya maaf ya, ini cuman sharing doang, bukan untuk Menggurui. menggurui. Ini hanya berbagi pengalaman
Ya harusnya ke Mang Obed. Kalau misalkan ada kata-kata saya yang misalkan masuk logika, silakan dicoba. Kalau misalkan nggak masuk logika, nggak apa-apa, karena saya tidak menekankan. Dan juga intinya balik ke masing-masing ya. Ada yang mungkin sepikiran, sepemahaman dengan saya, ada yang enggak juga gitu. Balik lagi itu mah masing-masing, tergantung kalian masing-masing. So kita sharing di sini. soalnya gini Mang Obed, kebanyakan yang nanya misalkan kita juruskan misalkan, oh burung seperti ini, terus kita kasih tahu ibaratnya berbagi pengalaman sama dia begitu misalkan, tapi kadang ujung-ujungnya suka lain gitu. Nah, cenah burung saya mah diginiin jadi begini gitu kan. Nah, kan balik lagi ke pemahaman masing-masing itu mah. Pemahaman karakter burung, pemahaman merawat juga gimana gitu. Jadi nggak bisa kaku lah kalau merawat burung. Jadi kita ikuti aja alurnya, ikuti bagaimana maunya si burung, ikuti kenyamanan juga kita perawatan gimana gitu. Jadi susah lah. Jangan sampai sekarang obrolan saya misalkan diikuti terus efeknya nggak sesuai, ya balik lagi ke masing-masing itu mah yang salah. Yang penting saya pengalaman saya seperti itu, dan alhamdulillah buktinya ada gitu. Alhamdulillah. Tong jadi debat. Nah, Paham di lapangan. Oh iya. kadang-kadang kan kayak gitu, nah ada mana kurang mah dikit kan terjadi kita kan balik lagi. Kalau misalkannya burungnya seperti apa harus seperti itu, misalkan burungnya kayak gini masih begini, langkah selanjutnya saya kasih tahu seperti itu, misalkan pengalaman saya jadi beda misalkan. Nah kan sebenarnya orang-orang seperti itu apa pikirannya pendek gimana? Karena merawat burung itu nggak gampang. Balik lagi ke konsisten, saya juga kan merawat burung kan kadang kalau rezeki ya 1 bulan 1 minggu ada apa kemajuan misalkan. Ini kan baru juga minggu kemarin nanya, minggu berikutnya udah komentar gitu. Maksudnya jangan sampailah kalau misalkan ya ada obrolan saya yang masuk akal silahkan, dan juga nyampe lah ke pikiran Anda silahkan jalankan, kalau enggak jangan. Jangan coba-coba. Berarti kalian Isi udah stres. outlet. Stres pemikiran guys. Kostetnya anu. Dosanya Ya anjul mana? So, pembahasan kali ini cukup sekian dulu guys, karena dari tadi tuh kopi itu habis sebenarnya. Morning juga udah mau beres-beres gitu kan. Jadi kita di selanjutnya mungkin kita akan bahas step by step dan lainnya. So, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Nanti kita akan bareng-bareng ke lapang. Kita juga akan bawa burung-burung potret kita di rumah dan kita coba. Punya emang? Ada. Hanya mulai. Kita akan coba main bareng guys. So, see you guys. Like, comment, subscribe. Tadi. Iya tadi. Oh, guys. Oh,